Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan untuk project Superlab kita, yaitu kita akan lanjut ke Superlab yang ketiga. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, di sini di dalam Cisco Packet Tracer seperti untuk Superlab yang sebelumnya itu disediakan untuk instruksi dan juga topologi yang akan kita konfigurasikan nantinya. Seperti biasa, untuk langkah pertama kita akan langsung konfigurasikan, yaitu basic configuration, yang dimana kita akan mengkonfigurasi hostname dan juga kita akan mengkonfigurasikan hostname yang sesuai dengan display yang sudah tertera pada masing-masing perangkat untuk router dan juga switch, dan juga kita akan mengkonfigurasikan enable secret dengan password SID. Jadi kita mulai saja langsung. Kita bisa mulai dari root atau switch yang paling kiri ini. Kita bisa buka terlebih dahulu, kemudian kita klik yang menu CLI, kemudian kita enter, dan di sini kita enable. Kita masuk ke dalam mode config terminal, dan pertama kita itu harus mengubah hostname-nya terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan ada yang display yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa ubah saja hostname menjadi SW1. Kita enter. Setelah itu di sini untuk hostname sudah berubah, dan kita akan konfigurasikan enable secretnya itu dengan komen enable secret, kemudian kita masukkan passwordnya adalah SID, dan jika kita exit, kemudian kita exit lagi sampai halaman awal seperti ini, kemudian kita enable, maka di sini akan dimintai password, dan passwordnya kita bisa masukkan SID. Kita bisa konfigurasikan untuk semua switch dan juga routernya terlebih dahulu. Oke, setelah kita selesai untuk melakukan basic configuration, yaitu mengubah hostname dan juga menambahkan enable secret pada semua perangkat switch dan juga router, kita akan langsung lanjut pada part konfigurasi yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan juga trunking pada switch 3, 4, dan juga router 1. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Yang pertama kita bisa buka yang switch 1 terlebih dahulu. Di sini bisa kita enter. Kita akan menambahkan VLAN untuk dari server ini, karena di sini VLAN-nya itu menggunakan VLAN 1, maka secara default sudah ada pada perangkat di sini. Jadi kita bisa langsung masukkan saja untuk interface-nya, yaitu interface range FA 0/2-3. Oh, di sini 1-3. Kemudian kita nyalakan switch port mode access, switch port access VLAN 1. Kemudian kita juga nyalakan untuk spanning tree port face. Kemudian kita bisa exit dan kita berpindah untuk interface yang selanjutnya, yaitu interface FA 0/4. Itu kita akan menyalakan mode terang yang mengarah ke router. Switch port mode terang, switch port terang allowed untuk VLAN 1. Kita bisa exit lagi. Kemudian kita pindah ke perangkat selanjutnya, yaitu kita akan berpindah pada router 2. Ini bisa kita enter dulu. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switchnya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita melalui FA00, maka kita masuk dulu ke interface FA0/0. Kemudian kita nyalakan portnya dan command shutdown, dan di sini kita bisa exit. Kita masuk ke subinterface dari VLAN satunya, yaitu kita masuk interface FA0/0.1. Kemudian kita bisa enter dan kita nyalakan encapsulation.1q untuk VLAN 1. Dan di sini kita akan masukkan IP, yaitu kita gunakan IP pertama dari VLAN-nya, yaitu kita masukkan IP @ 192.168.1.1.
Kemudian kita tambahkan standarnya yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita bisa exit dan kita cek di sini harusnya untuk interface itu sudah menyala menjadi hijau. Oke, setelah itu kita akan langsung saja untuk memberikan IP address pada setiap perangkat yang ada di VLAN 1, yaitu untuk semua servernya. Kita pergi ke bagian desktop, kemudian IP configuration. Untuk yang DNS server itu kita gunakan IP 192.168.1.2. Kemudian untuk subnetnya masih sama seperti ini. Dan untuk default gateway-nya kita gunakan dari IP routernya, itu 1.1. Dan untuk DNS server kita gunakan IP dari perangkat ini sendiri, yaitu 1.2. Untuk kita berpindah pada bagian web server, desktop, kemudian IP configuration. Dan di sini untuk IP dari web server itu kita gunakan 1.3. Saat masih sama, default gateway-nya juga masih sama, yaitu 1.2, dan DNS servernya juga kita masih gunakan 1.2. Itu kita pindah lagi pada perangkat yang server email atau email server. Kita masukkan IP-nya juga ke desktop IP configuration. Sini kita gunakan IP-nya itu adalah 1.4. Saat sama, kemudian default gateway juga sama, dan juga DNS server juga sama. Nah, di sini bisa terlihat untuk dari komplesinya itu sudah bertambah menjadi 20%. Dan kita akan langsung saja untuk melanjutkan pada part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan juga trunking pada switch 2 dan juga access point dan juga router 4. Kita bisa langsung untuk konfigurasinya saja. Kita masuk ke dalam switch 2 terlebih dahulu, itu yang ada di sini. Kita bisa enter terlebih dahulu di sini. Kemudian kita buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu, dan di sini untuk dari switch 2 dia itu memiliki VLAN 2, VLAN 3 dan juga VLAN 4. Jadi kita bisa buat terlebih dahulu VLAN 2, kemudian kita beri name yaitu adalah VLAN 2. Kemudian kita exit, kita buat yang VLAN 3. Kita beri name VLAN 3. Kita exit lagi, buat VLAN 4, kita beri name VLAN 4. Kita exit lagi. Dan kemudian kita akan lanjut untuk memasukkan tiap-tiap interface dari perangkat yang ada di VLAN ini untuk terhubung langsung ke switch. Kita mulai dulu dari interface yang mengarah ke access point wireless ini, yaitu melalui FA02. Kita masuk ke interface FA0/2. Kemudian kita nyalakan switchport mode access, switchport access yaitu VLAN 2. Kemudian kita juga nyalakan untuk spanning tree port face-nya, yaitu kita exit. Dan kita pindah ke interface FA0/ tambahkan interface range FA0/3-4, switchport mode access, switchport access itu untuk yang VLAN 3. Kemudian kita nyalakan spanning tree port face. Setelah itu kita exit lagi, kita berpindah ke interface range FA0/5-6, switchport mode access, switchport access VLAN 4. Kita nyalakan juga untuk spanning tree port face-nya, dan kita exit, dan kita berpindah ke interface yang mengarah ke router itu pada melalui FA01. Kita masuk ke interface FA0/1, nyalakan switchport mode trunk, switchport trunk allowed VLAN 2-4. VLAN 2-4. Kemudian kita exit. Dan kita berpindah pada konfigurasi di router keempat, itu pada bagian sini. Di router keempat kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2 tadi, yaitu melalui FA1/0. Jadi kita bisa masuk dulu ke interface FA1/0. Kita nyalakan dengan command no shutdown. Kemudian kita exit, dan kita masuk ke sub interface dari masing-masing VLAN-nya. Kita masuk ke interface FA1/0.2, yaitu kita masuk ke sub interface dari VLAN 2. Kemudian kita encapsulation.1q VLAN 2, dan kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Servernya adalah 255.255.255.0. Kita enter, kita exit, dan kita berpindah ke interface FA1/0.3, encapsulation.1q untuk VLAN 3. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.3.1, dan kita masukkan servernya juga. Dan kita exit, dan kita berpindah lagi ke interface FA1/0.4, yaitu kita masuk ke sub interface dari VLAN 4. Kita encapsulation.1q VLAN 4, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.4.1, dan kita masukkan untuk subnetnya juga.
Kita exit. Dan di sini kita akan sekaligus untuk membuat yang namanya itu DHCP pool dan juga DHCP exclude untuk masing-masing VLAN-nya. Kita langsung saja buat IP DHCP pool VLAN 2. Kita masukkan networknya yaitu 192.168.2.0. Kita masih gunakan subnet mask yang sama. Kemudian default routernya 192.168.2.1. DNS-nya itu adalah 192.168.1.2. Kita exit. Kita lanjutkan DHCP pool VLAN 3 network 192.168.3.1. Ini ada kesalahan dikit. IP DHCP pool VLAN 3 network 192.168.3.0. Masukkan subnet mask, kemudian default routernya 192.168.3.1. DNS-nya 192.168.1.2. Kita exit. Kemudian kita lanjutkan lagi IP DHCP pool VLAN 4 network 192.168.4.0. Masukkan subnet mask, kemudian default router 192.168.4.1. DNS-nya 192.168.1.2. Kita exit lagi. Dan kita juga akan melakukan IP DHCP exclude, yaitu kita akan IP DHCP exclude untuk masing-masing IP pertama dari tiap VLAN-nya, atau untuk mengecualikan IP default routernya. IP DHCP exclude 192.168.2.1, kemudian yang 3.1 dan juga 4.1. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan DHCP pada perangkat yang ada di masing-masing VLAN. Kita akan coba dari smartphone dulu. Kita buka perangkatnya, kemudian ke bagian desktop IP configuration. Di sini kita klik yang DHCP itu sudah langsung muncul, yaitu adalah 2.3. Otomatis untuk perangkat smartphone itu akan menembakkan IP secara DHCP kalau kita sudah mengkonfigurasikan DHCP-nya. Kemudian dari VLAN 3 kita cek yang IP DHCP sudah sukses. Kemudian yang dari VLAN 4 kita cek yang IP DHCP. Di sini sudah sukses. Oke, kita akan lanjutkan lagi pada part konfigurasi berikutnya, yaitu pada part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan juga trunking pada switch 3 dan juga router 4. Kita bisa masuk dulu ke switch 3, yaitu yang ada di sini. Kemudian kita bisa enter, enable, password network ID. Kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Dan di sini kita bisa buat VLAN yang terlebih dahulu, yaitu untuk dari switch 3 itu memiliki VLAN 5, 6 dan juga 7. Kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya. Nah, oke, setelah itu kita akan langsung saja untuk memasukkan tiap-tiap interface dari perangkat ini yang terhubung ke PC ataupun yang terhubung ke switch-nya. Kita bisa masukkan, kita mulai dari interface range FA 0/4-5, switch port mode access, switch port access. Ini adalah milik VLAN 5. Enter, kemudian kita nyalakan spanning tree port face. Enter lagi, kita exit, kemudian kita lanjutkan interface range FA 0/2-3, switch port mode access, switch port access VLAN 6. Kita nyalakan spanning tree port face. Kita exit, kita lanjutkan interface range FA 0/6-7, switch port mode access, switch port access VLAN 7. Nyalakan spanning tree port face juga. Kita exit, dan kita masuk ke interface yang mengarah ke router, yaitu melalui interface FA 0/1. Nyalakan switch port mode perang, kemudian switch port perang allowed VLAN 5-7. Kita exit lagi, kemudian kita berpindah ke router 4. Kita masuk ke interface yang mengarah ke perangkat switchnya, yaitu melalui FA 0/1. Lalu di sini itu melalui FA 00, karena 01 itu milik dari switch. Kita masuk ke interface FA 0/0. Kita nyalakan dulu dengan command shutdown, kemudian kita enter lagi dan kita exit. Kita masuk lagi ke interface FA 0/0 untuk masuk ke subinterface dari VLAN 5 nya terlebih dahulu, itu 0.5. Kita enter encapsulation.1q VLAN 5, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.5.1. Kita masukkan subnet mask-nya juga. Kita exit, lanjutkan lagi interface FA 0/0.6 encapsulation.1q VLAN 6, IP address
168.6.1, masukkan subnet masknya juga, kita exit dan kita lihat lagi interface FA0/0.7 encapsulation.1Q VLAN 7, IP address 192.168.7.1, masukkan subnetnya juga, kemudian kita exit dan kita akan langsung buat untuk IP DHCP pool dari masing-masing VLAN-nya. Kita buat IP DHCP pool VLAN 5, kita masukkan networknya 192.168.5.0, dan masukkan subnet masknya, default router 192.168.5.1, DNS 192.168.2.1 atau .1.2. Kemudian kita exit dan kita lakukan untuk VLAN 6 dan juga 7. Selain itu kita juga melakukan IP DHCP exclude 192.168.5.1, kemudian 6.1 dan juga 7.1. Dan di sini kita akan cek DHCP-nya lagi. Kita cek dari VLAN 5 terlebih dahulu. Desktop IP configuration, klik yang DHCP. Sudah successful. Kita juga cek untuk VLAN 6 dan juga 7. Oke, kita akan lanjut untuk part konfigurasi yang kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan juga trunking untuk switch 4, 5, 6 dan juga router 3. Kita bisa langsung mulai saja. Pertama kita akan mulai dari switch 6, yaitu yang berada di bagian bawah ini. Kita masuk ke menu CLI, kemudian kita enable, passwordnya adalah ID, dan kita masuk ke dalam menu config terminal. Di sini pertama-tama kita untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu untuk dari VLAN ataupun switch 6 ini dia itu memiliki VLAN 8, 9, 10 dan juga 11. Jadi kita bisa buat dulu untuk VLAN-nya. Dan pertama kita buat VLAN 8, kemudian kita beri name VLAN 8, kemudian kita exit dan kita juga buat untuk VLAN-VLAN yang lainnya. Setelah itu kita masukkan untuk tiap-tiap port interface dari masing-masing VLAN-nya yang mengarah ke switch-nya. Kita mulai dari interface range FA 0/9 sampai 10, switch port mode access, switch port access ini adalah untuk VLAN 8. Kemudian kita exit dan kita lanjutkan lagi ke interface range FA 0/7 sampai 8, switch port mode access, switch port access ini adalah untuk VLAN 9. Kita exit, kita lanjutkan lagi interface range FA 0/5 sampai 6, switch port mode access, switch port access ini adalah untuk VLAN 10. Dan kemudian kita lanjutkan lagi, kita exit, kita masuk ke interface range FA 0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port access yaitu VLAN 11. Kemudian kita exit lagi dan kita berpindah ke interface yang mengarah ke router, yaitu untuk dari interface yang mengarah ke router dan juga mengarah ke switch itu nanti kita akan nyalakan mode terang, itu melewati FA02 dan juga FA03. Jadi kita bisa langsung gunakan saja untuk range-nya interface range FA 0/1 sampai 2, kemudian kita switch port mode terang, kemudian switch terang allowed VLAN 8 sampai 11. Kemudian kita exit dan kita berpindah pada switch 5. Di sini juga sama, kita perlu untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita enable di sini SID, kemudian config terminal.
Di sini kita perlu untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu untuk dari switch 5 yaitu memiliki VLAN 11, 12 dan juga VLAN 13. Jadi kita buat dulu. Kita buat VLAN 11, kemudian name-nya adalah VLAN 11 dan juga kita buat untuk VLAN 12 dan 13. Setelah itu kita masukkan juga interface dari setiap VLAN-nya yang mengarah ke switch. Kita mulai dari interface range FA 0/7-8, switch port mode access, switch port access kita arahkan ke VLAN 11. Kemudian kita exit lagi, kita lanjutkan lagi interface range FA 5-6, FA 0/5-6, switch port mode access, switch port access VLAN 12. Kita exit lagi, kita berpindah ke interface range FA 0/3-4, switch port mode access, switch port access VLAN 13. Kemudian kita exit dan kita juga nyalakan mode terang untuk mengarah ke router dan juga yang mengarah ke switch. Kita masuk ke interface range FA 0/1-2, switch port mode access. Oh, di sini ada kesalahan, kita dulu ubah dulu. Kita itu harusnya menyalakan switch port mode terang. Nah, seperti ini. Kemudian switch port terang allowed VLAN 11-13. Terus kita exit. Dan kemudian kita juga perlu konfigurasikan yang ada di switch 4 ini, karena dia itu juga terhubung oleh dua switch ini, maka kita harus membuat semua VLAN-nya itu dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita buat dulu, kita enable, kemudian config, kita masukkan password SID, kemudian config terminal, dan kita buat VLAN-nya itu dari VLAN 8 sampai VLAN 11. Setelah kita buat semua VLAN-nya, kita bisa exit. Kemudian kita perlu memasukkan interface dari kedua switch ini, yaitu kita masuk untuk dari interface switch dan juga interface yang mengarah ke router, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa langsung gunakan saja interface range FA 0/1-3, switch port mode terang, switch port terang allowed. Kita akan allowed untuk semua VLAN-nya, yaitu VLAN 8 sampai 13. Dan enter dan kita exit. Kemudian kita akan masukkan IP untuk routernya, yaitu kita masuk ke router 3 pada menu CLI, kita enter, enable password SID, kemudian config terminal. Di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch tadi. Jadi kita lihat di sini interface-nya adalah FA01, kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Kemudian kita nyalakan dulu portnya dengan komando shutdown. Oh, di sini sepertinya interface-nya salah, itu harusnya 0/0. Jadi kita ulangi saja, interface range FA 0/0. Kita nyalakan komando shutdown, kemudian kita bisa exit dan kita berpindah untuk masuk ke sub interface dari tiap VLAN-nya, dan kita akan masukkan IP address pertama dari tiap masing-masing VLAN. Kita masuk ke interface FA 0/0.8, itu kita masuk ke sub interface dari VLAN 8. Kemudian kita encapsulation .1q VLAN 8 dan kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.8.1. Kita masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita exit dan kita juga lakukan ke semua VLAN, yaitu untuk dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Dan setelah kita sudah selesai memberi IP untuk setiap masing-masing dari VLAN-nya, kita lanjutkan dengan membuat IP DHCP pool untuk setiap VLAN-nya. Itu kita buat untuk VLAN 8 sampai VLAN 13 dengan IP DHCP pool VLAN 8, kemudian network 192.168.8.0. Kita tambahkan subnet mask-nya. Kemudian default routernya adalah 192.168.8.1, DNS-nya adalah 192.168.1.2.
Kemudian kita exit dan kita bisa berpindah untuk melakukan IP DHCP pool pada VLAN-VLAN yang lain. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan komen IP DHCP exclude 192.168.8.1 untuk VLAN 8. Kemudian kita juga untuk VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12 dan juga VLAN 13. Nah, setelah itu kita tinggal cek DHCP untuk di masing-masing perangkat yang ada di tiap masing-masing VLAN-nya. Kita coba dulu dari VLAN 8. Kita ke desktop, kemudian IP configuration, klik yang DHCP. Ini sudah successful, dan kita akan cek juga pada tiap masing-masing VLAN yang ada di router 3 ini. Oke, untuk part konfigurasi yang ke-6 itu adalah konfigurasi Rapid PVST. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan Rapid PVST pada switch 4, 5, dan 6, dan juga kita akan mengkonfigurasikan untuk switch 4 itu menjadi root bridge pada semua VLAN yang tersedia. Jadi untuk Rapid PVST itu adalah nantinya jika salah satu jalur mati maka ia akan berpindah secara cepat. Intinya begitu. Kita akan mulai dari switch 4 terlebih dahulu. Kita enable SID config terminal. Kita akan mulai konfigurasinya dari switch 5. Di sini kita enable. Kemudian password adalah SID config terminal. Dan untuk konfigurasinya itu adalah dengan komen spanning tree mode rapid. Jadi untuk komennya adalah spanning tree mode rapid PVST. Kemudian kita bisa langsung enter saja. Dan kita lanjutkan untuk menjadikan dengan komen spanning tree VLAN 8 sampai enable passwordnya SID masuk dalam mode config terminal. Kemudian untuk komennya adalah spanning tree mode rapid PVST. Kemudian kita nyalakan lagi untuk komen spanning tree VLAN 8 sampai 13. Di sini harus ditambahi angka 1 depannya 1 terus koma 8 sampai 13. Kita tuliskan juga root primary seperti ini. Kita enter. Ada kesalahan, apakah harus di spasi? Nah ya, komen seperti ini, itu spanning tree VLAN 1,8 sampai 13 root primary. Oke, untuk part konfigurasi ke-7 yaitu konfigurasi point to point addressing di semua router. Kita akan mulai dari router 1 di sini. Kita masuk ke CLI, kemudian kita enter enable SID, kemudian config terminal. Kita masukkan interface interface serial 2/0. Kemudian masukkan IP address-nya 192.1 IP address-nya adalah 10.10.10.9. Kemudian address-nya adalah 255.255.252. Masukkan IP address-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian kita gunakan juga syarat masnya, enter, kemudian nyalakan dan komentar shutdown. Kita exit lagi. Kemudian kita berpindah pada router 2. Kita ke CLI, enable SID config terminal. Kita masuk ke interface serial 2/0 IP address 10.10.10.2. Kemudian subnet mask, enter, no shutdown. Kita enter lagi, kemudian kita exit. Pindah lagi ke interface serial 3/0 IP address 10.10.10.5. Kita masukkan juga subnet masknya, no shutdown, dan kita exit dan kita pindah ke router 3. CLI, enable SID config terminal, interface serial 3/0 IP address 10.10.10.6.
Subnet mask, enter, kemudian kita nyalakan no shutdown, kita exit, pindah lagi ke interface serial 2/0, IP address 10 10 10 13, kemudian subnet mask, enter, kita exit, kita pindah ke router berikutnya. Itu adalah router 3, interface serial 2/0, IP address 10 10 10, titik 10, subnet mask, no shutdown, exit, interface serial 3/0, IP address 10 10 10 14, subnet mask, no shutdown, dan kita cek apakah semua interface-nya itu sudah menyala. Kita bisa cek di sini, itu harus sudah hijau semua. Ini hijau, 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 dan juga sudah hijau. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk part yang ke-8, yaitu konfigurasi OSPF di semua routernya. Oke, kita akan lanjut untuk part konfigurasi yang ke-8, itu kita akan melakukan konfigurasi OSPF di semua router. Jadi pertama kita bisa langsung masuk saja ke dalam router 1 terlebih dahulu, itu yang ada di bagian atas ini. Kemudian kita pergi ke menu CLI, di sini kita enter, kita enable, masukkan passwordnya adalah SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Nah, setelah itu kita mulai untuk proses routingnya itu dengan memasukkan router OSPF 1. Dan setelah itu kita promosikan untuk dari setiap network yang terhubung yang dimiliki oleh router 1 ini, yaitu dia memiliki network 10.0 dan juga 10.8. Jadi kita promosikan dulu untuk networknya, network 10.10.10.0, kemudian kita masukkan wildcard adalah 0.0.0.3, dan kita akan gunakan area 0. Kita enter, kemudian kita promosikan lagi, yaitu untuk network yang satunya itu adalah network 10.8. Kita enter lagi. Setelah itu kita bisa exit. Kita lanjutkan pada router kedua, yaitu yang ada di bagian sini. Kita pergi ke menu CLI, kemudian kita enter, enable, masukkan passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Dan untuk dari router 2 ini, dia itu memiliki network 10.0, kemudian juga memiliki network 10.4, dan dia juga memiliki network yang mengarah ke dari VLAN 1, yaitu untuk dari bagian server. Jadi kita langsung masukkan saja. Kita mulai dengan command router OSPF 1. Kita promosikan network yang pertama dahulu, yaitu 10.10.10.0 dengan wildcard 0.0.0.0.3. Kita gunakan area 0. Kemudian kita promosikan lagi. Jika muncul seperti ini, kita enter saja. Kita promosikan lagi yang network 10.4. Setelah itu kita promosikan network yang dimiliki dari VLAN-nya ataupun dari VLAN 1, yaitu 192.168.1.0 dengan wildcard 0.0.0.255, dan kita gunakan area 0. Untuk kita bisa exit, dan kita lanjutkan untuk dari yang router 3. Atau di sini kita mulai dari router 4 dulu, kita enter, kita enable, masukkan passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Dan di sini untuk dari router 4 yaitu memiliki network 10.4, kemudian 10.12, dan juga dia memiliki network dari VLAN 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Jadi kita bisa langsung promosikan saja untuk network dari router 4-nya. Kita masukkan komen router OSPF 1, router OSPF 1, kemudian network kita masukkan dulu yang 10.10.10.4, wildcardnya 0.0.0.3, kemudian area 0. Itu kita juga promosikan yang 10.12. Itu kita promosikan network dari tiap VLAN-nya. Itu pertama kita promosikan dari VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita mulai dulu dari network 192.168.2.0 dengan wildcard 0.0.0.255. Kita gunakan area 0. Dan kita akan promosikan semuanya, yaitu untuk network ataupun untuk dari VLAN 3, 4, 5, 6, dan juga 7.
Nah, setelah kita sudah mempromosikan untuk dari network dari tiap VLAN yang ada di router 4, kita bisa exit dan kita pindah ke konfigurasi dari router 3. Kita bisa buka dulu untuk router 3-nya. Kemudian kita pergi ke menu CLI, kita enable password NICE ID, kemudian masuk dalam menu config terminal. Kita promosikan start network yang dimiliki oleh dari router 3, yaitu pertama ada 10.8 dan juga 10.12. Kemudian kita akan promosikan network dari VLAN 8, 9, 10, 11, 12 dan juga 13. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Pertama kita promosikan untuk dari, kita masukkan komen dulu router OSPF1 dan kita promosikan network 10.10.10.8. Kemudian wildcardnya 0.0.0.3. Kemudian kita gunakan area 0, kita enter. Kemudian kita promosikan lagi untuk network yang 10, kita enter saja. Kita promosikan lagi yang network 10.12, kita enter. Itu kita lanjut promosikan. Kita lanjut promosikan network dari tiap VLAN-nya, yaitu untuk VLAN 8, 9, 10, 11, 12 dan juga 13. Kita mulai dulu dari VLAN 8. Untuk VLAN 8 itu networknya adalah 192.168.8.0, wildcardnya 0.0.0.255. Kita gunakan area 0, kita enter dan kita promosikan semua VLAN-nya sampai ke VLAN 13. Nah, setelah kita selesai promosikan semua networknya, kita bisa exit dan kita akan coba cek untuk dari IPv6 neighbor dan juga IP routernya ataupun dari IP rootnya. Kita cek dengan memasukkan command do show IP neighbor. Ada yang kurang, IP do show IP OSPF neighbor. Enter. Dan sini sudah ditampilkan untuk dari router 3 itu tetangganya adalah dari serial 13/0 ataupun dari serial 3/0 dan juga 2/0, yaitu dari router 1 dan juga router 4. Dan kemudian kita cek lagi dengan command do show IP root, enter, dan di sini akan ditampilkan untuk OSPF-nya itu sudah ada IP 10.0, 10.4, kemudian dari network 1.0 ataupun dari VLAN 1. Dan juga untuk dari VLAN-VLAN yang lainnya. Nah, setelah kita sudah selesai untuk memasukkan dari IP OSPF-nya, kita akan lanjut ke part konfigurasi yang berikutnya ataupun yang ke-9. Itu kita akan melakukan konfigurasi DNS dan juga web servernya. Jadi kita bisa langsung masuk untuk ke dalam server DNS ataupun DNS server di sini. Kita pergi ke bagian services, kemudian kita klik yang HTTP. Kemudian pertama kita akan pergi ke bagian DNS, kemudian di sini kita buat type-nya itu adalah record dan dipastikan untuk DNS-nya kita on dulu seperti ini. Kemudian untuk name-nya itu kita masukkan academy.sekolahan.id. Kita gunakan ataupun kita masukkan atasnya itu 192.168.1.3. Kemudian bisa kita add dan kita akan buat type yang kedua itu adalah cname. Untuk name-nya itu masih sama, academy.sekolahan.id. Dan di sini untuk hostname-nya itu kita gunakan sama seperti untuk name yang ini. Kita bisa copy saja. Kita copy dan kita paste di sini. Itu bisa kita add kembali. Dan kita buat juga untuk dari DNS untuk yang milik dari email servernya. Jadi kita buat lagi yang type-nya record. Di sini kita bisa gunakan ataupun kita masukkan mail.sekolahan.id. Dan untuk addressnya itu kita masukkan 192.168.1.4. Kita add lagi dan kita akan buat yang cname lagi. Itu kita klik yang cname, kemudian kita bisa memberikannya name itu adalah www.google.com. Untuk hostname-nya kita juga samakan ataupun kita akan buat saja google.com. Kita add. Kemudian setelah itu kita akan konfigurasikan untuk web servernya. Kita buka web servernya, kemudian masuk ke dalam bagian services, dan di bagian HTTP pastikan untuk HTTP dan juga HTTPS-nya on. Kemudian kita klik edit ya pada bagian index. Di sini kita bisa ubah untuk bagian title-nya, itu kita ubah saja menjadi
Academy sekolahan ID seperti ini. Dan di sini kita akan ubah juga untuk welcome to academy.sekolahan.id. Welcome to Academy sekolahan ID seperti ini. Itu kita bisa langsung save saja. Kita save, kita klik yes. Dan setelah kita save, kita akan coba cek melakukan ping dari salah satu VLAN untuk menuju ke DNS dan juga web server. Misalkan kita akan melakukan ping dari VLAN 6 saja, itu pada bagian sini. Kita cari PC yang sudah ada IP-nya. Kita bisa ke bagian desktop, kemudian kita coba buka CMD ataupun command prompt, dan kita akan coba untuk melakukan ping untuk dari salah satu DNS-nya. Misalkan kita akan ping, itu adalah academy.sekolahan.id. Nah, di sini kita cek untuk dari IP-nya terlebih dahulu. Untuk dari IP DNS-nya itu sudah bisa. Kemudian kita coba gunakan untuk dari ping academy.sekolahan.id. Dan di sini juga sudah untuk reply from, yang menandakan bahwa koneksi dari klien kita ke DNS server itu sudah berhasil. Dan kemudian kita cek pada bagian web browsernya ataupun untuk dari web servernya, kita buka. Dan di sini pada bagian URL kita bisa ketikkan yaitu academy.sekolahan.id. Kemudian kita go. Dan di sini sudah muncul untuk dari Cisco Packet Tracer-nya. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk part yang ke-10, yaitu kita akan mengkonfigurasi email server. Jadi di sini kita memiliki satu email server untuk dari topologi kita ini. Jadi kita bisa langsung buka saja untuk email servernya di sini. Kita bisa pergi ke bagian services, kemudian pada bagian email. Di sini kita harus pastikan untuk semuanya itu sudah on ataupun menyala seperti ini. Kemudian untuk domainnya kita bisa masukkan yaitu adalah academy.sekolahan.id. Kemudian untuk usernya kita akan buat dua user, yaitu pertama adalah user 1 dengan passwordnya adalah 123. User 1 di sini untuk passwordnya itu adalah 123. Kemudian kita bisa plus, dan kita buat lagi untuk user 2, passwordnya adalah 456. Dan kita klik plus lagi. Kemudian kita bisa cek lagi pada bagian PC kliennya. Kita bisa pergi ke bagian email di sini, kita buka. Kemudian untuk username-nya kita bisa masukkan user 2. Untuk email address-nya kita gunakan user 2 @mail.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk server information-nya kita bisa masukkan untuk yang incoming mail server adalah mail.academy.id. Pun akademi sekolahan di sini ada yang kurang, akademi sekolahan.id. Kemudian untuk outgoing juga sama, kita bisa copy saja. Masih sama adalah mail.academy.sekolahan.id. Kemudian untuk username-nya kita masukkan user 2. Dan untuk passwordnya ini adalah 456. Jangan sampai salah, 456. Kemudian kita bisa klik save. Dan kita bisa lanjutkan untuk part konfigurasi terakhir, yaitu kita akan mengkonfigurasikan access list. Itu kita akan memblokir dari VLAN 2 untuk tidak bisa melakukan ping ke web servernya. Kita bisa buka untuk dari router 2. Kita bisa enter, kemudian enable passwordnya SID, masuk dalam mode config terminal. Kemudian kita tuliskan komen access list, gunakan ID 102, kemudian kita deny IP 192.168.2.0. Kemudian kita tujukan untuk hostnya, yaitu adalah 192.168.1.2. Di sini kita kurang untuk masukkan wildcard terlebih dahulu.
0.0.0.255, kemudian kita gunakan hostnya itu adalah titik 3 dan juga kita titik 4. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/0.10 ataupun titik 1, kita masuk ke subinterface dari VLAN 1. Dan di sini kita pasangkan untuk IP access group 102 out. Ntar kemudian kita exit dan kita lanjutkan lagi dengan command access list 102 permit IP any seperti ini. Kita bisa enter. Kemudian kita pastikan supaya untuk dari VLAN 2 itu tidak bisa melakukan ping ke DNS dan juga web server kita. Kita coba ping bagian desktop, kemudian command prompt, kita ping ke 192.168.1.3. Nah, di sini sudah ada tulisan destination host unreachable yang tandanya untuk access list kita itu sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.